Semuanya, jumpa lagi bersama Boruto Update Channel. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Boruto Update Channel akan membahas Boruto episode 206 part kedua. Di episode terakhir terlihat tim 7 bersama Kawaki yang sedang bersembunyi di balik bebatuan untuk mengamati jutsu apa yang dimiliki oleh Boro. Di episode kali ini langsung terlihat Boro yang sedang dikelilingi oleh kabut hitamnya. Lalu Kawaki berkata, kabut hitam itu, jika kau menyentuhnya, perlahan kau akan kehilangan kemampuan untuk bergerak. Kita tidak bisa mendekatinya sampai kita melakukan sesuatu pada kabut itu terlebih dahulu. Kawaki melanjutkan penjelasannya. Meskipun kita sedang jauh, namun kita tetap bisa terkena efek buruk dari kabut itu, dan semakin lama semakin buruk. Sada berkata, aku melihat Boro seperti membuat segel tangan. Sepertinya itu sebuah jutsu, tapi Boruto melanjutkan ucapannya. Tapi Karma tidak bisa menyerap kabut itu, meskipun zat asal dari jutsu lava masih bisa diserap. Kawaki melanjutkan penjelasannya lagi. Itu karena Karma hanya bisa menyerap energi seperti cakra. Karma tidak bisa menyerap makhluk hidup ataupun benda. Mitsuki kaget mendengar penjelasan tersebut. Kawaki melanjutkan penjelasannya. Aku tidak tahu apakah serangannya adalah sebuah jurus atau bukan. Kabut hitam itu merupakan zat fisik. Aku bisa mengatakannya karena aku sudah mencoba menggunakan karmaku dan tidak berhasil. Boruto tidak mengerti dengan apa yang diucapkan oleh Kawaki. Lalu Kawaki menjelaskan dengan cara yang mudah dipahami. Kawaki berkata, contohnya, Karma dapat menyerap jurus air yang diciptakan oleh cakra. Tapi bukanlah sebuah jurus yang menggunakan air secara fisik yang sebelumnya sudah ada di sungai atau di laut. Begitulah cara kerjanya. Boruto berkata, benarkah aku kira Karma dapat menyerap semua jenis jurus? Sada lalu menyimpulkannya dengan berkata, energi bisa diserap, tetapi hal fisik tidak dapat diserap. Jadi itu adalah batasan Karma ya. Kawaki berkata, ya, kita tidak bisa menggunakan Karma untuk mengatasi kabut karena itu adalah benda fisik. Kita harus cari jalan lain. Mitsuki lalu berkata, Sada, untuk berjaga-jaga, aku mengambil beberapa kabut hitam di dalam tubuh ularku meskipun hanya sedikit. Kawaki lalu berkata, apa kau serius? Mitsuki lalu berkata, aku ingin kamu mencari tahu apa yang terkandung di dalamnya. Kamu harus bisa konsentrasikan semua fokusmu hingga matamu berperan menjadi sebuah mikroskop. Saringanmu bisa melakukannya, kata Mitsuki. Boruto berkata, aku paham. Lalu Mitsuki berkata, aku hanya punya sedikit kabut. Mungkin kabut itu akan menyebar saat berada di udara begitu aku melepaskannya. Kita hanya dapat melakukannya sekali saja. Apa kau siap, Sada? Sada berkata, itu agak sedikit sulit, tapi baiklah, ayo lakukan. Mitsuki berkata, Sada, kau satu-satunya yang belum terkena kabut hitam ini. Jadi berhati-hatilah agar tidak menghirup ataupun menyentuhnya. Seketika ular Mitsuki mengeluarkan kabut hitam itu dari mulutnya. Dan Sada berusaha melihat kabut itu dengan mata tiga tomoenya. Sada berkata, itu. Boruto berkata, bagaimana Sada? Apa kamu melihatnya? Sada berkata lagi, ya, aku melihatnya dengan jelas. Identitasnya mereka adalah virus. Sontak, Boruto, Mitsuki, dan Kawaki langsung kaget mendengarnya. Sada lalu berkata, iya, kamu mungkin terpapar dan terinfeksi. Jadi kau sakit karena virus itu. Kawaki berkata, sial, sebuah virus. Pantas saja, Karma tidak bisa menyerapnya. Mitsuki berkata, aku tidak yakin sebelumnya. Tapi aku tidak bisa berpikir jurus apapun untuk bisa membuat virus nyata. Karena itu, dia pasti menggunakan sebuah senjata sains ninja. Sada langsung berkata, benar, senjata sains ninja. Boruto lalu berkata, ya, itu kan sesuatu yang selalu mereka andalkan. Mitsuki berkata, lalu bagaimana sekarang? Jadi, isi dari kabut itu diciptakan melalui alat sains ninja. Tapi hal itu bukan berarti kita tidak bisa mendekatinya. Jangan khawatir, aku punya ide. Sejak kita tahu musuh kita menggunakan sebuah virus. Tapi sebelum itu, kita butuh pemimpin yang dapat membuat kita bersatu seperti sebuah pasukan. Boruto masih heran mendengar penjelasan Mitsuki. Mitsuki melanjutkan penjelasannya. Seperti tadi, untungnya Sada menyuruh kita untuk mundur. Jika tidak, pasti kita sudah tewas, dan siapa yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kita semua harus mematuhi perintah komandan dalam keadaan darurat tanpa berdebat. Aku rasa Sada cocok menjadi kapten tim. Hah? Aku, ucap Sarada. Boruto lalu berkata, kenapa harus Sarada yang menjadi pemimpinnya? Kawaki langsung menjawab, karena sudah pasti kamu tidak cocok, Boruto. Dengan kesannya Boruto lalu berkata, ya, baiklah. Kita tidak punya waktu untuk berdebat, kita akan menjalankannya. Lalu Mitsuki berkata, berarti sudah diputuskan, kami berada dalam genggamanmu. Lalu Sarada berdiri di ujung tebing sambil melihat dari atas. Boro langsung melihat ke arah Sarada sambil menjaga peti mati Ishiki. Boro berkata, Sarada Uchiha, apakah kau ingin menghadapiku sendirian? Mana yang lain? Apakah kabutnya sudah menyebar ke tulang hingga buat mereka lumpuh? Sarada berkata, alat sains ninja yang dapat menyebarkan virus, benar kan? Kami sudah mengetahui trikmu. Boro berkata, oh, aku tersanjung dengan kehebatanmu. Lalu kenapa? Apa yang akan kamu lakukan? Sarada berkata, mari kita lihat. Coba kamu pikir apa yang dapat kami perbuat.
Kau ingin aku berikan jawabannya? Sebuah jurus untuk melawannya? Tidak ada, ucap Boro sembari mendekati Sarada untuk menyerangnya. Lalu Boro memakan jurus Lava Style Planet Blending Blast-nya. Dan Sarada langsung membalasnya dengan mengeluarkan api dari mulutnya. Mereka terhempas karena efek serangan mereka sendiri. Dan Boro berkata, tetap menjaga jarak untuk menghindari virus. Maaf, tapi... Sarada lalu berkata dalam hatinya, bagus, seperti yang sudah kuduga. Dia mungkin kuat, tapi dia tidak terlalu cepat. Lalu Sarada mengeluarkan Fire Style Holy Phoenix Power. Namun Boro langsung menghalangi jurus Sarada dengan Sujin Heki. Ini adalah sebuah jurus yang bisa membangun dinding air. Sarada berlari dengan cepat untuk terus mengamati Boro. Namun sayangnya, Sarada kehilangan Boro dari pandangannya. Ternyata Boro berlari mengelilingi Sarada agar Sarada terkena virus dari kabut hitam itu. Sarada berkata, sial, itu yang dilakukan. Ternyata Boro mengamati Sarada dari atas, dan Boro berkata, hehehe, kamu sudah dikelilingi oleh virus. Kemana kamu akan pergi sekarang? Sarada pun langsung loncat ke arah atas. Boro berkata, benar, pilihanmu hanyalah ke arah atas. Namun naasnya, Sarada malah terkena tinju dari Boro dan terpental jatuh ke bawah. Boro langsung mendekati Sarada yang sudah terlihat lemas karena terkena virus itu. Boro lalu berkata, kamu mulai kehilangan kendali pada tubuhmu itu kan? Virus ini bekerja dengan sangat cepat. Sudah terlambat untukmu. Lalu Boro mengangkat Sarada dengan menarik kerah bajunya. Sarada mulai membuat segel tahan